kering, tandus, dan keras. Tanahnya tidak semurah Jawa. Airnya tidak semudah Sumatera. Namun justru dari tanah yang keras inilah lahir manusia-manusia yang terkenal kuat, berani, dan teguh memegang prinsip. Sejarah Madura bukanlah sejarah kemewahan. Ia adalah sejarah bertahan hidup. Sejak masa kuno, Madura telah dihuni oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut, garam, dan perantauan. Ladang sulit memberi hasil, maka orang Madura belajar satu hal penting sejak dini. Hidup tidak menunggu belas kasihan alam. Inilah awal filosofi Madura. Hidup adalah perjuangan, bukan keluhan. Tanah ini kering, tapi manusianya tidak pernah rapuh. Inilah Madura. Menurutmu, apakah hidup keras melahirkan manusia kuat? Tulis pendapatmu di komentar dan subscribe. Pada masa kerajaan, Madura terbagi dalam pusat-pusat kekuasaan seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Raja-raja Madura tidak terkenal karena istana emas, melainkan karena ketegasan dan kecerdikan politik. Tokoh-tokoh seperti Cakraningrat dan Pangeran Trunojoyo menorehkan perlawanan besar terhadap kekuasaan Mataram dan VOC. Madura tidak pernah benar-benar tunduk tanpa perlawanan. Dari sinilah lahir watak Madura yang dikenal luas. Tidak suka dijajah, tidak suka dipermainkan, dan tidak mudah tunduk. Namun, kekerasan bukan inti dari budaya Madura. Yang menjadi inti adalah kehormatan. Jika hidup lahir dari tanah keras, apa yang akan tumbuh? Madura punya jawabannya. Apakah Madura benar-benar keras atau hanya tegas menjaga kehormatan? Diskusikan di komentar. Orang Madura mengenal prinsip hidup yang sangat terkenal. Bupa, Babu, Guru, Rato. Ayah, ibu, guru, dan pemimpin adalah pilar kehormatan. Siapapun yang menghina salah satu dari empat ini dianggap telah merusak tatanan hidup. Maka carok yang sering disalahpahami sebagai budaya kekerasan sebenarnya adalah simbol ekstrem dari pembelaan harga diri, bukan ajaran untuk menyerang. Dalam filosofi Madura, hidup tanpa kehormatan lebih hina daripada mati dengan martabat. Madura sering disalahpahami, padahal inilah filosofi yang membentuknya. Jika kamu bangga dengan budaya Nusantara, subscribe agar kisah seperti ini terus hidup. Kehidupan keras juga melahirkan budaya spiritual yang kuat. Ulama, kiai, dan guru pesantren memiliki posisi sangat tinggi. Ilmu bukan hanya soal akal, tetapi juga akhlak dan batin. Banyak orang Madura percaya bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, melainkan pada keteguhan niat dan keberkahan doa. Inilah sebabnya orang Madura terkenal berani merantau jauh. Mereka meninggalkan kampung bukan karena tidak cinta tanah kelahiran, tetapi karena membawa satu keyakinan. Dimanapun kaki berpijak, kehormatan harus ditegakkan. Di pulau ini, kehormatan lebih mahal dari nyawa. Tanah boleh keras, tapi manusia harus tetap tegak. Subscribe untuk sejarah Nusantara berikutnya. Simbol paling indah dari filosofi Madura terlihat dalam karapan sapi. Bukan sekadar lomba cepat, ia adalah lambang kerja keras, gengsi, disiplin, dan kebanggaan keluarga. Sapi dirawat seperti anak sendiri, karena dalam budaya Madura, hasil besar hanya lahir dari kesabaran panjang. Pulau kecil, tanah keras, tapi melahirkan manusia baja. Madura mengajarkan satu pesan penting kepada dunia. Tanah boleh keras, hidup boleh sulit, tetapi manusia harus tetap tegak. Pulau Madura bukan pulau kemarahan, ia adalah pulau keteguhan, bukan pulau kekerasan, melainkan pulau kehormatan. Dan selama nilai itu dijaga, nama Madura akan terus hidup, bukan hanya di peta, tetapi di jiwa orang-orangnya. Legenda mana yang ingin kamu dengar berikutnya? Tulis di komentar.